Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal selanjutnya itu nomor 5. Jadi di sini aku udah punya programnya. Hmm, Pertama itu ada input IOStream using namespace std untuk agar supaya kita tidak perlu lagi menambahkan std setiap programnya nanti. Setiap program di awal sini. Nah, terus sini ada pertama, di sini ada void tempat kertas, integer p, integer l, integer M, integer langkah. Jadi, fungsi ini melipat kertas sebanyak M kali secara rekursif. Setiap kali lipatan dilakukan jika panjang jika panjang lebih besar dari lebar, maka panjang dibagi dua. Jika lebar panjang lebih jika lebar lebih besar dari panjang, maka lebar dibagi dua. Menampilkan hasil lipatan ke layar, lalu lanjut ke kelipatan berikutnya. Nah, sini ada lipat kertas, P, panjang, lebar, dan lengkap plus 1. Terus di sini ada untuk menghitung luas, void hitung luas, integer P, integer L, integer, dan luas. Luas P kali L, jadi luas sama dengan panjang kali lebar. Untuk menghitung luas dari kertas setelah dilipat. Terus di sini ada fungsi input kertas. Sebenarnya kita out, masukkan panjang dan lebar kertas, posisi plus 1, sin-nya panjang posisi, lebar posisi, out, masukkan jumlah lipatan, in-nya lipatan atau posisi, input kertas N, panjang, lebar lipatan, posisi plus 1. Sini ada void, proses kertas, integer N, integer panjang, integer lebar, integer lipatan, integer luas, integer posisi. If posisi lebih besar sama dengan N, return. Jadi, proses utama untuk setiap kertas menampilkan proses lipatan dan menghitung luas. Dipanggil melalui rekursif untuk setiap posisi hingga selesai. Misalnya di sini ada out, N makalah, posisi plus 1 NL, lipatan kertas, panjang posisi, lebar posisi, lipatan posisi 0, hitung luas, panjang posisi, lebar posisi, luas posisi. Terus ini ada void, tampilkan luas. Integer L, integer luas, integer posisi. If posisi lebih besar sama dengan N, return. Lalu out, luas kertas, posisi plus 1, luas posisi, tampilkan luas, N, luas posisi plus 1. Ini adalah untuk menampilkan luas kertas ke I satu persatu secara rekursif. Lalu kita masukkan ke integer main-nya, kita ada input jumlah kertas N, lalu out masukkan jumlah kertas, ini itu N, integer panjang 100, lebar 100, lipatan 100, luas 100. Ini adalah menyediakan alat untuk menyimpan jumlah data tiap kertas. Lalu menjalankannya input kertas, N panjang lebar lipatan 0, input kertas ini untuk setiap data input data tiap kertas. Terus ada proses kertas itu untuk lipatan plus hitung luas. Sini ada tampilkan luas, N luas 0. Oke, kita untuk output misalkan jumlah kertasnya itu ada 4, lebar yang ke satu itu 6, kedua itu 6,
Lipatannya ada 3. Pas kedua itu 6, 7, 8, dan 9. Jumlah lipatannya ada 4. Terus kita bebas saja. Ini maka 1 itu ada lipat 0, 1, 2, 3, 6, 3, 3, 1, 6, 6, 3, 3. Keluarannya itu ada 1, 2, 3, 4, 4, 3, 0, 0. Berikut flowchart. Ini untuk flowchartnya. Start, and panjang 100, lebar 100, lipatan 100, luas 100, input kertas, and panjang lebar lipatan. Terus ini input kertas, and panjang lebar lipatan 0, proses kertas, keluaran, tampilkan luas, and luas, and terus ini ada start, lipat, langkah, sampai ke bawah. Terus ada fungsi hitung luas, start, luas, cuma 4 kali 1, P kali 1, UN. Terus di sini ada fungsi input kertas. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 6, untuk soal nomor 6 itu aku juga ada punya programnya. Oke, ini programnya. Itu seperti sama ada include IOStream, healing spaces DB, lalu ada wait, hitung jumlah integer data, integer n, integer posisi, integer plus tambah jumlah. Jadi fungsi rekursif ini untuk menjumlahkan semua elemen array data. Jumlah itu untuk adalah variabel akumulator atau hasil jumlah akhir. Lalu rekursifnya berhenti saat posisi besar sama dengan n. Di sini ada if posisi besar sama dengan n, return jumlah plus sama dengan data posisi, hitung jumlah data n posisi plus 1 jumlah, lalu ditutup dengan kolom berawal. Lalu di sini ada wait, hitung total selisih kuadrat. Ini adalah menghitung total dari selisih kuadrat setiap elemen terhadap rata-rata atau mean. Lalu di sini ada data. Di sini ada data mean pada 2 untuk semua elemen dan total selisih menampung hasil total seluruh selisih kuadrat, lalu rekursinya berdasarkan posisi. Terus di sini ada integer hitung variance, integer data, integer n, itu fungsi utama untuk menghitung variance populasi. Lalu ada hitung jumlah ini adalah untuk mendapatkan jumlah semua nilai. Lalu di sini ada hitung mean sama dengan jumlah per n. Lalu panggil hitung total selisih kuadrat, itu adalah total hasil selisih kuadratnya. Lalu kembalikan ke variance, total selisih per n. Lalu void input data, ini adalah fungsi rekursif untuk mengisi array data dari input user atau pengguna. Nah, input ini dilakukan sebanyak n kali secara rekursif. Terus di sana ada void tampilkan hasil, atau integer variance adalah menampilkan hasil akhir ke layar. Terus di sini ada
fungsi B-nya. Ini adalah input jumlah data N. Lalu inisialisasi array data 100. Lalu panggil input data untuk memasukkan data. Lalu panggil hitung variance untuk menghitung variance. Dan tampilkan hasil untuk menampilkan hasil. Oke, itu saja. Mungkin kita coba untuk lihat inputnya. Ini kita lihat inputnya. Kita masukkan jumlah data itu misalnya 4. 4 angka itu 5, 6, 8, 9. Nah, varian populasinya itu ada 2. Oke, sebentar. Kita coba. Oke, kita ke flowchart-nya. Input flowchart nomor 6. Ini ada itu fungsi main, ada fungsi hitung jumlah, terus ada fungsi hitung populasi kuadrat, ada fungsi hitung varians, dan fungsi input data. Dan terakhir itu fungsi tampilkan hasil. Oke, ini flowchart-nya. Oke, kita kembali ke coding 7. Oke, di sini sama ada info stream, username std. Nah, lalu di sini ada fungsi, lalu di sini ada integer kali, integer A, integer B. Jadi, ini adalah fungsi perkalian menggunakan rekursif tanpa operator kali. Nah, jika if B sama dengan 0, return 0. Jadi, jika B sama dengan 0, maka hasilnya 0, karena apapun dikali 0 sama dengan itu 0. Nah, terus ada if B lebih besar dari 0, return A plus kali A, B min 1. Jadi, B lebih besar dari 0, maka hasilnya A plus kali A, B min 1. Mirip seperti penjumlahan perulangan. Lalu, di sini ada jika B lebih kurang dari 0, maka dikonversi menjadi negatif hasil dari kali A min B. Artinya mengatasi perkalian bilangan negatif. Terus di sana ada integer,
pangkat integer A, integer B, if B sama dengan return 1, B sama dengan hasil 1 karena A pangkat 0 sama dengan 1. Jika B lebih besar dari 0, maka hasilnya adalah A kali A dan seterusnya sebanyak B kali. Lalu di sini ada integer hitung ekspresi integer n. Fungsi ini menghitung jumlah m pangkat n plus 1 pangkat n min 1 plus n plus 2 pangkat n min 2 plus berarti jika m lebih besar dari n. Nah, fungsi ini memanggil dirinya sendiri atau rekursif sambil menaikkan m dan menurunkan n. Lalu di sini ada integer min-nya, meminta pengguna untuk memasukkan m dan n, yaitu masukkan nilai m, si-nya n, masukkan nilai n, si-nya n. Lalu hitung hasil dari itu ekspresi mn, lalu cout hasil perhitungan, dan cetak hasil ke layar. Kita coba untuk output. Sebentar, aku lupa share. 7 dan nilainya 6, maka hasil perhitungan 0. Oke, kita kembali ke flowchart. Ini untuk flowchart nomor 7. Ada fungsi min, fungsi kali, fungsi pangkat, fungsi hitung ekspresi. Oke, itu saja. Mungkin saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.